Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang rangkaian mikro AVR dengan dot matrix menggunakan baskom AVR. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri di sini. Saya Aulia Zahra. Saya Melani Safitri. Saya Muhammad Abdullah Prayoga. Saya Sakinah Panjaitan. Nah, di sini alat-alat yang kami gunakan untuk sistem perangkaiannya yaitu 1 dot matrix 8x8, 2 USB downloader, 3 kabel jumper, 4 pin header mail, 5 micro AVR dengan Atmega 8535, 6 PCB berlubang. Cara mencari letak pin yang terdapat dalam dot matrix pin 1 sampai mencari pin 1 sampai pin 16. Nah, di sini saya akan mencoba mencari pin 1. Nah, apabila pin lampu nggak hidup, kita akan mengganti negatif ke bawah, positif ke atas. Nah, di sini pin 1 sudah hidup. Seterusnya kita akan mencari pin selanjutnya. Setelah kita dapat mencoba pin 1, nah sekarang kita sudah mengetahui pin 2 sampai pin 8, pin 9 ke pin 16. Nah, hubungkan pin baris dan pin kolom menggunakan kabel jumper. Dimulai dari pin baris dihubungkan ke port B0 sampai port B7. Lalu kolom dihubungkan ke port D0 sampai port D7. Kemudian dihubungkan ke komputer menggunakan USB downloader. Nah, sekarang kita bisa membuat programnya menggunakan baskom AVR. Pertama, kita buat file baru dengan bit dari minimal new. Nah, di sini kita bisa buat programnya dari awal. Pertama kita ketik string rect file. Nah, karena di sini kita menggunakan Atmega 8535, maka kita tulis M8535.dat untuk memanggil Atmega yang digunakan. Lalu kita buat string crystal. Nah, di sini kita menggunakan kristal 16 MHz. Nah, karena tadi sistem perangkaian kita menggunakan port B dan port D, maka di port B dan port D kita buat sebagai output, yaitu dengan cara config port D sebagai output dan config port D juga sebagai output. Lalu dari sistem perangkaian kita menggunakan port B sebagai baris dan port D sebagai kolom. Jadi kita bisa menuliskan programnya sebagai berikut. Baris alias port B dan kolom alias port D. Lalu kita buat semua tipe datanya yaitu dengan dim data kolom as byte, lalu data ke menggunakan tipe data as integer, data next, menggunakan integer juga, dan lama menggunakan integer, dan kita perlu variabel x menggunakan tipe data byte. 1, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita mempunyai kolom berjumlah 8. Nah, di data ke 0, data terakhir, itu data nanti mari aja ya.
Oke, itu ini juga bisa menentunya. Lalu do for data next dengan 0 to 25 kok 25 banyaknya data yang akan diinputkan for lama dengan 0 to 1. Karena di sini kita mau mempunyai kecepatan yang sangat tinggi, jadi kita menggunakan 1. Data set sama dengan data next. Kolom dengan data kolom dengan lookup data ke menggunakan waktu ada nggak sih? Dah 0,6. Range add data to rotate data column left. Ini kan lalu data source sama dengan 25 dan 26 dan data source sama dengan 0. X data kolom sama dengan NB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next sama next data next huruf. Data huruf yang kita gunakan yaitu di sini kita mau membuat ejaan I watch you. Huruf. Nah, di sini kita bisa masukin data yang kita inginkan. Nah, dimulai dari huruf I dengan memasukkan logika di setiap kolomnya. Nah, dari pertama menggunakan logika untuk kolom pertama, yaitu dengan N, D. Nah, di kolom pertama kita ingin mematikan semua lampunya, jadi kita beri logika 0 semua di setiap barisnya, yaitu dengan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di kolom kedua juga kita beri logika. Nah, di kolom kedua kita ingin di baris 8, 7, 2, dan 1 kita hidupkan, maka kita beri logika seperti ini. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Lalu di logika kolom ketiga, kita beri logika. Nah, di sini juga kita ingin di baris ke-8, 7, 2, dan 1 hidup, yang lainnya mati. Tapi kita membutuhkan logika yang sama seperti logika di kolom ke-2. Kita bisa copy aja, lalu kita paste di sini. Nah, di kolom keempat kita juga akan beri logika ya, inputan. Nah, di sini di kolom keempat kita ingin menghidupkan lampu semua, jadi kita bisa beri logika 1 di setiap barisnya. Lalu di kolom kelima, kita input lagi. Kita ingin menghidupkan logika di semua lampunya. Jadi kita bisa langsung copy aja, lalu kita paste di kolom berikutnya. Nah, di kolom ke-6, kita beri logika lagi. Kita input lagi dengan seperti sebelumnya juga. Nah, di sini kita beri logika sama seperti di kolom kedua. Jadi kita bisa copy.
Kita paste saja di sini. Nah, sekarang kita ke kolom ke-7. Kita menggunakan logika yang sama seperti yang ini juga. Jadi kita copy. Kalau kita paste di sini, lalu di kolom ke-8 kita akan mematikan semua lampunya. Jadi kita bisa memakai logika yang ada di sini. Kita copy saja, lalu kita paste di sini. Lalu kita akhiri dengan logika 0. Nah, di sini kita bisa beri tanda untuk pengingat. Kita bisa beri tanda petik sebagai rupi. Ke logika untuk membentuk huruf atau bentuk log. Masukkan saja data 0. Nah, seperti sebelumnya kita harus menginputkan di setiap kolomnya langsung saja. D. Bisa dijelas lagi. Kalau kita ingin menghidupkan lampu, kita beri logika 1 dan kita matikan, kita beri logika 0, begitu dengan seterusnya. Tuh ada 1. Lalu kita juga beri logika untuk huruf U. N, D, tuh ada. Oke, selesai kita buat programnya, maka kita simpan. Kita save. Terserah kita mau letak di mana, kita ubah aja terserah. Contohnya tugas saja, kita buat namanya. Oke, kita udah kita simpan tadi, berarti kita compile. Terus kita masuk ke aplikasi Verdus, Dudus, dan kita klik ini. Terus ini kita ubah. Kemana? Tadi nelpon. Hah? Tadi nelpon nggak tahu kemana. Mana tadi? Kelihatan nggak ada? Iya, jalan. Mungkin Pak Budi. Tugas. Ini kan? Ya. Terus kita visit open. Terus 6 tahun lagi, Om. lalu kita klik program. Tetapi karena ini kita merekamnya menggunakan kamera, jadi kamera handphone, jadi untuk berjalannya program penampakannya dia seperti masih ada hidup matinya. Padahal kalau kita lihat secara langsung lampunya itu berjalan dengan mulus seperti running text pada umumnya. Nah, sekian dari Arab ya, Bu. Oh iya. Demikianlah rangkaian APR dan Matrix menggunakan Basecamp APR. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.